Terus kalau kita jalan ya, maksudnya kalau mau bahasa-bahasa biasa digunain sama orang-orang Betawi kalau ketemu orang. Gundam kan itu gundam tuh bahasa Betawi. Papagan. Papagan itu apa? Ketemu di jalan. Papagan. Selain papagan? Apa ya? Kalau sakit tuh apa sakit? Sakit misalnya ada sakit berobat nih. Enggak, maksudnya sakit nih ya, penyakitnya ada. Wah, kita mau bukan orang penyakitan, orang kenal nama sakit itu mah. Kita orang kaya nih. Ya, teledek. Maksudnya dua biru pasti. Nah, dia makan pakai hasil makannya. Orang sakit enggak orang kenal nama-nama. Terus kayak coba kalau lu punya kamus yang lain dari itu yang teman-teman tuh jarang tahu. Iya tadi tuh papagan. Abing habis. Dari Amerika. Abong, abing, angstrong. Terus ampiang. Bisa harus diurutin gitu. Iya, enggak ya. Maksudnya yang belum tahu aja dulu. Nah, siapa tahu ntar tim editornya ngasih tahu. Aduh. Nah, longok. Jenguk ya atau lihat. Lihat. Karena kan begini, ada temen gua ngajar ya. Di Bekasi sih. Sebut aja nama dia Mawar lah ya. Iya. Nggak benar, ini beneran nih cerita begini. Dia ngajar pas bahasa Indonesia. Dia ngajarnya begini. Ayo anak-anak, kalau salah satu dari teman kita jatuh sakit, nah bahasanya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kepada teman-teman itu? Nah itu longok. Itu longok sama jenguk. Lihat. Kalau longok itu ngeliat. Kalau orang dulu kan nggak ada istilah jemuk. Lu ngelongokin bocah bini yang beranak tuh. Gue bisa ngelongokin anak sana sakit tuh ngomong. Atau bisa juga implong. Kalau implong biasanya nah itu dia. Kalau implong biasanya cuma diintip doang gitu. Ngintip. Beda lagi. Bukan. Kalau intip kan dari lubangnya kecil. Implong mah kayak misalnya ada orang ngetok pintu nih. Assalamualaikum. Implong siapa noh? Itu. Iya. Samperin sambil dilihat. Tengah-tengah tuh depan rumah tuh kita implong orang ada. Implong. Longok. Lihat datangin. Kan sama jadi. Beda. Implong mah belum tahuan siapa. Longok mau udah ada targetnya. Asik masih target. Aduh, oke. Itu ketika dia ngomong begitu dia nggak tahu tertinggal ya. Jenguk anak-anak gitu kan. Coba longok pak orang mana bapak saya longokin nenek uang saya yang sakit. Terus selain longok, implang. Itu dari lihat ya. Kalau ambil kata ambil itu apa? Ambil kita ambil. Mengambil itu banyak. Comot, cogro, rogo beda ya? Rogo sama. Comot, cogro. Kalau comot, barang udah kelihatan. Comot. Kalau cogro identik dengan makanan. Makan mie, pakai tangan langsung cogro namanya. Makan nggak pakai tesi. Cogro. Tapi kalau comot, kelihatan tuh comotin gua itu. Gitu. Cogro sama juga Beda. Cogro makan dia katanya. Kalau rogo, sesuatu yang di dalam diambil. Nggak tahu. Kantong celana. Ya nggak tahu lah gitu ya. Nggak kelihatan. Kan dulu rogo ada berapa duit gitu. Tuh penamatannya. Terus selain ambil. Pergi.
Merah. Kayak merah. Nah kalau buron tuh tinggal kata buron tuh. Buron itu melarikan diri tanpa sepengetahuan orang rumah tuh buron. Buron ya. Karena sama pergi juga dong. Makanya kan sering dipakai buronan. Itu dia melarikan diri dari sel tanpa pengetahuan petugas. Buronan. Kayak merah, buron. Minggat. Minggat sama buron sama. Dia mau rusuh. Oh, dia pakai Apa ya? kegiatan dokter. Sama dah. Itu jalan pergi. Datang. Nyampe. Terus Dia pura-pura. Ah, udah. Udah lagi nih. Apaan, ada mau bang? kamu gue nanya. Kali pembendaharaan lu lebih luas beli Pak. Tidur. Merem. Saya dakom. Nangkop, tengkurap, gakom. Kalau dakom itu Tidur, tengkurap. Selain telentang. Makanya tidur nggak boleh telentang. mati. Tidur. Tidur biji mati. Tengkurap. Saya tengkurap. Dakom. Itu dakom bae lu. Angkop-angkoban. Angkoban itu. Maksudnya dari posisi kali ya. Angkop-angkoban itu gakom tapi nggak tidur. Dakomnya udah tidur. Dakom ya. Udah dakom tuh kayak terantang ya. Tengkurap. Tidur tapi tengkurap dakom. Angkoban tidur tapi nggak tidur. Gakom tapi nggak tidur. Dakom tapi nggak tidur. Itu cenderung ke leye-leye kali ya. Itu kayak orang karung tuh. Biar tengkurap gitu tuh. Gakom ya handphone tuh. Angkop-angkoban. Ngomong tapi kalau apa namanya, kalau dakom dia merem. Tergantung lu tidur apa kagak. Gakom itu mata kerja. Jadi kalau dia emang tidurin gakom, berarti tidur gakom sebutannya. Gakom itu kan belum tentu tidur. Katanya angkoban. Ya kagak tidur emang dia. Melek. Iya. Kadang kalau gakom kagak ngapa-ngapain, tangan gakom aja mengarah aja. Gakom doang namanya. Tidur. Tidur bangun. Tetap tadi ya, bangun tetap ya. Bangun buru-buru tetap. Kalau rajin tetap juga. Aku tetap juga. Bisa sigrah, Ada iseng, udah 2 ya tangannya udah. tetap, gasik. Gasik kan cepet. Kayak galting depet. Iya. Lagi ya? Banyak nih. Sampai gua. Ya enggak apa-apa lah. Kita harus capek daripada banyak orang yang Sejam lebih nih ngomong gitu doang. ya. Terakhir maksud gue. Kalau gue jujur aja memang gue nggak tahu ya. Kalau gue tahu tentang pembendaraan bahasa Betawi. Jangan dipindahin. Atau mungkin kalau bukan kali. Wah. Jadinya Ini kalau di kampung lu apa namanya? tesi. Iya. Iya tesi sendok ya. Untuk tesi. Sendok tesi. Lingkok. Hah? Lingkok. Lingkok mangkok. Iya, timbalanannya dia. Mbak masih betul. Lo beli lingkok? Oh, sekarang nggak tahu lingkok. Nggak tahu dia anak sekarang lingkok. Terus lagi ya. Itu dari menurut gua banyak, bukan gua komplain ya sama orang-orang di luar sana yang merasa sok-sok Betawi ya. Seperti yang gua dengar juga, ketika lu udah bisa melafazkan bahasa itu ya, lu pantas sebut Betawi. Tapi ya bilang tadi dari awal tadi, kadang-kadang lu nggak tahu penempatannya. Ya kan lu kan ya kalau lu bilang tadi kan Betawi itu bukannya apa namanya, bukannya suku yang asli ya, bukan suku yang asli. Lu bisa terima itu.
Ya, keraguan gua ataupun ketidaksenangan gua itu ketika ada yang sosok tapi nggak ngerti maksudnya. Nah gitu, mungkin mati lah kan. Lu siapin link atau wasiat lu leh. Tidak mati. Jadi banyak kesenian itu kalau bisanya yang jadi pelintir gitu loh. Ini nggak mau belajar. Dari dulu ya. Orang bilang bahasa Betawi itu bahasa Jakarta sama aja. Lu setuju nggak? Ini karena banyak edisi sinetron ya. Kan orang-orang tapi nggak cuma ada Jakarta. Ih, bahasa gagal sekarang nih yang banyak gitu sampai yang dipesetin berapa lu jam 5 kurang sepepet itu maksud gua itu untuk gua mah nggak gitu lagi habis banget. Nah, kalau ABG zaman sekarang, ABG milenial, ABG alay, jadi banyak ini nggak belajar, tolol gitu. Nah, itu maksud gua ya kita nggak bisa kalau bahasa Betawi gua ya Betawi pintar itu menjustifikasi ya kan. Tapi gua sedikit tergelitik kalau mendengar ada orang yang sok Betawian gitu loh, sok Betawian yang tiba-tiba dengan atribut Betawi atau dengan logat Betawi. Tapi gue juga kadang-kadang gue merasa ya gue salah juga karena gue tidak melindungi atau tidak memberitahu kalau itu salah loh gitu. Mungkin dari di sini nih. Dan kenapa dari dulu ketika kita sama-sama menempuh pendidikan, gue sampai dicap lu kan seorang pelajar, kenapa lu menggunakan bahasa seperti itu? Jawaban gue sederhana. Nah itu dia benar. Gue waktu itu gue jawab begini, siapa lagi yang akan melestarikan budaya gue? Kalau bukan gue. Karena kita tidak pernah bisa berharap kepada orang lain untuk melestarikan yang bukan budayanya. Nah itu dia, benar itu salah satu yang makanya kalau berbicara budaya, kita nih yang di dalam bahasa nasional dikatakan orang-orang timur memiliki adat ketimuran yang kalau ngapa-ngapain sopan, gonwon. Nah, terhadap manusia-manusia yang ngenyek begitu, enaknya kalau ketemu mau dengkulin cocot aja. Apa ya ilok bukan bisa dengkulin gitu. Wah, jojok nyamperin, dengkul nyambut nih, masuk begitu tuh, buset, apa lari tuh. Tinggal gue talkinin baik lah ya. Masuk begitu. Ya gitu. Memang bukan hanya Betawi aja ya. Gue kadang-kadang begitu loh. Kenapa dari dulu sekian tahun kita sama-sama belajar, gue terus melestarikan. Orang nggak pakai itu budaya, orang itu ngomong apaan sih bahasa lu? Karena gue gini, ketika sama halnya ketika kita tidak tahu bahasa daerah. Pertama kali mungkin kita mendengar bahasa orang bicara dengan bahasa daerah. Jawa, Medan dan sebagainya yang medok lah terdengar sama kita tuh lucu. Ya, lucunya itu karena kita belum tahu dan belum kita paham apa yang dimaksud dari kata-kata itu. Dan mungkin stereotipnya ya rata-rata orang ngomongnya itu adalah lu deso, bahasa kasarnya deso. Tapi padahal tidak ya. Tidak. Justru budaya itu harus kita pertahankan, kita lestarikan supaya tidak hilang jati diri. Kan kadang orang Betawi karena orang kaya Mansur gitu. Kaya Mansur kan lu. Orang kaya gara-gara halaman kena busur. Tiba-tiba dari biasa ngejot sepeda, bisa beli mobil, pakaian bergaya, lecis, rambut dikelimis-kelimisin, bergaya, lupa dengan atribut, dengan jati dirinya. Budaya bahasanya dia tinggalin. Ketemu, hai bro, hai sis, pala lu empuk. Jangan begitu. Sampai ketemu orang tua beri salam aja kagak, apaan lagi lu salaman deh.
Gak ada gitu loh. Gua kadang-kadang agak tekancing juga. Nah, terkancing tuh. Terkancing tuh terpancing. Kekeotan. Terkeotan tuh. Kekeotan jadi gimana? Kesal. Kesel. Terpancing emosinya. Iya, jadi wah lu jangan begitu dong. Makanya ada sebutan OKB jadinya. Enggak, kan maksud gua bukannya gua sih alhamdulillah banyak sekolah lain yang mempelajari budaya gua ya, Betawi ya. Dan gue juga menyayangkan banyak orang kayak gua, maaf nih ya, yang sudah mulai tergerus. Mungkin bahasanya adalah supaya enggak ketinggalan zaman bahasanya gitu. Dan sudah dimasukkan seniman Betawi yang sampai sekarang masih pada ada. Kong Haji Bolot. Pernah nemu gua. Kong Haji Bolot dulu di Bandung. Terus Haji Mali. Iya, Haji Mali ketemu waktu masih pada seger-seger dulu main bola di Sukapura. Haji Mali. Haji Mandra. Gua pernah ke rumahnya sono yang di Bubur. Cuman orang apa-apa kan orangan. Haji Bodong, Haji Boki. Kong Haji Bodong. Dari rumah gua semua. Iya, orang apa mau rambutan Ciracas, mana kamu Bodong. Iya, kamu buku. Iya, kamu buku. Kayak almarhum Kong Haji Bodong, Kong Haji Bokir. Itu justru kalau kita lihat itu orang-orang cerdas, mampu memainkan peran tanpa harus ada teksi. Kayak apalagi tokoh yang paling seniman Betawi yang sampai masyhur kemana-mana, Haji Benyamin. Ayah. Itu muka desa di kota itu. Itu coba seniman bagaimana itu dia? Orang nyanyi pop disuruh nyanyi gambus, nyanyi rokilan orang bisa. Coba Haji Benyamin. Baik juga. Ya, blues coy. Blues yang kalau kata kita orang-orang musisi itu lagu-lagunya musik-musiknya orang-orang itu yang masyhur di Amerika oleh siapa dulu itu nama Concertos Blues. Apa yang Gomez bukan ya? Lah. Siapa ya namanya? B.B. King. Coba itu main. Iya, terlepas dari itu ya, maksud gue terlepas dari itu ya. Iya. Enggak, maksud gue ya banyak nih kayak di sini sinetron sekarang, alhamdulillah dengan ada internet gue makin jarang nonton. Emang gue nggak suka sinetron ya. Gue entah tuh tergelitik, kesel, bahkan ke kancing ya. Itu begitu budaya gue begitu apa? Yang katanya kalau pakai bahasa daerah itu adalah bukannya bahasa nasional. Ya, jadi kadang gua ngeliatnya begini, yang bikin gua jadi kesel juga gini, orang menggunakan bahasa daerah dianggap itu sebuah kelucuan. Dianggap sebuah kelucuan, bagaimana nih? Tanpa dia sadari, jangan-jangan terah darahnya dia ngambil tuh orang yang ngomong pakai bahasa itu. Itu sebelum gua melalang buana dari Sabang sampai Merauke, gua seperti itu pola pikirnya. Pola pikir gua seperti itu ya. Tapi setelah gua dari Sabang ke Merauke, yang terakhir gua di Papua, di perbatasan itu, ya itu gua nggak lagi berpikir itu sebagai kelucuan ya. Ini pengalaman ya. Karena keluarga gua dulu dari zaman bapak gua menggonggong gua memang dekat dengan orang-orang daerah. Teman akrabnya bokap, teman akrabnya bapak gua ada orang Madura, ada orang Indramayu, ada orang mana-mana. Ketika pertama kali gua mendengar bahasa itu, memang lucu. Tapi dari lucu itu gua menjadi timbul ketertarikan untuk belajar. Sampai akhirnya itu tadi yang lu bilang, kita berdua ini alhamdulillah kalau dia udah sampai Papua, saya dong yang belum nyampe Papua karena memang gak pernah mau. Saya takut beda karena saya sudah apa ya, bukannya a priori terhadap saudara-saudara di Papua, bukan, nah, belum ada kesempatan, belum ada yang ngongkosin, belum ada yang bagi untuk trip sampai ke Papua. Nah, tapi setelah kita belajar, ternyata itu indah. Dengan bahasa kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan orang itu. Komunikasi kita jadi nyambung. Kan gitu. Di Kalimantan atau di Sulawesi misalkan, ketika mereka berbicara dengan bahasa Banjarnya, dengan bahasa Dayaknya,
dengan bahasa-bahasa daerah yang mereka tinggal di sana. Mungkin kalau kita nggak belajar, itu akan terdengar lucu. Dan parahnya tuh sampai lucu doang, nggak mau belajar. Sampai lucu doang. Makanya gue bilang tuh manusia yang tok lam-lam begitu. Ngerti lu tok lam-lam? Kalau Nah, kalau bahasa Arab ditulis tok lam-lam, dibacanya tolol. iya tolol. Ya maksud gua, nah di kita masuk ke ranah publikasi ya, yang dipublikasikan, yang dikeluarkan atau dipertontonkan ke orang lain itu cuma 3, Jawa, Betawi, sama Madura. Ya betul tidak? Jadi 3 bahasa tidak ketika seseorang itu berlogat kental, Jawa misalnya dikatakan deso. Ketika berlogat kental Madura dikatakan deso. Begitupun berlogat kental bahasa Jakarta sama Betawi ya, itu dibilang deso, katrok lah ya. Itu gue menggelitik banget. Maksud gua apa serendah itu budaya Makanya saya mengatakan bahwa dengan bahasa apapun, kalau kita mampu memahami, kan nggak perlu ada kata-kata deso. Makanya buat generasi muda sekarang, hilanginlah kata-kata deso. Sadari diri, ngacak asal kita dari mana. Opo yang nggak deso duluan. Iya kan? Itu benar. Orang yang ngomong deso, ahistori dia terhadap sejarah keluarganya. Atau mungkin Kalau saya orang yang tidak pernah apaan? Kalau saya buat kalau saya orang yang tidak pernah malu menyatakan jati diri bahwa orang lahir besar di Jakarta, lahir dari keluarga sederhana. Jadi komunikasi mau pakai bahasa apapun, alhamdulillah saya sampai saat ini ada beberapa bahasa daerah yang memang masih saya pakai. Artinya gini, ketika saya main kemana-mana, saya nggak bakal bingung mau segini, kita mau nanya mau kemana, saya ngerti kok bahasanya. Coba kalau orang besok datang ke daerah-daerah terpencil ngomong pakai bahasa Indonesia, jangan salah mas bro dan sis, ada beberapa daerah kita di Indonesia yang belum mampu berbicara dengan bahasa Indonesia, bahkan tidak mau memakai bahasa Indonesia. Dia lebih bangga dengan bahasa daerahnya. Nganai kalau kata cak pastel mikir. Ya itu yang gue sayangkan ya, apalagi itu diperankan sama orang-orang yang notabene banyak yang sekedar mengejar komoditi ya bahasanya ya. Terus diperankan ada satu tuh peran dia biasa pakai Betawi dan dia selalu enak banget gitu. Jujur gue selalu enak lah. Nah kenapa? Betawi itu nggak begitu cuy, maksud gue gitu ya. Betawi selalu diingat nggak begitu. Bahasanya selalu direndahkan dan budaya selalu direndahkan. Dan dia nerima aja gitu maksud gue. Suruh main ke Kabupaten Bekasi, Aji Neneng orang Betawi. Nambah banyak kali bagi ngiloin. Enggak maksud gue segitu rendahnya segitu rendahnya kah budaya mereka gitu maksud gue. Dipublikasikan. Gue pernah ke mana pelosok negeri ya, karena itu stigmanya orang Betawi adalah betah di wilayah. Mereka kaget. Bapak dari mana kalau bahasa Indonesia? Bapak dari mana? Dari Jakarta. Betawi. Iya. Kok bisa? Gila maksudnya, gimana kok begitu ya? Kok bisa keluar? Stigmanya bahasanya orang pribumi ya. Betul Jakarta tuh nggak kemana-mana. Karena gue lihat juga sama nih stigmanya tuh di orang-orang penduduk lokal itu memang banyak begitu juga sama seperti Betawi. Iya makanya apalagi kita yang sekarang tinggal di Jakarta yang memang tidak perlu dilakukan penelitian lagi bahwa memang Jakarta ini jadi pusat akulturasi budaya. Tapi bukan berarti memberangus dong. Tapi bukan berarti harus hilang jati diri bangsa kita, jati diri budaya kita. Ayah, aduknya mana? Itu. Maba. Jadi mungkin buat kacang jatuh.
Buat penutup, buat di season kali ini, kalau dulu ada iklan di TV, cintailah produk dalam negeri. Terus itu bagian daripada mengajarkan pada generasi muda untuk cinta terhadap bangsa dan negara. Makanya sekarang cintailah budaya kita, cintailah tradisi kita, agar tidak mudah hilang di gerus zaman, apalagi sampai lenyap karena adanya akulturasi. Kalau gue cuma menambahkan begini ya, bagaimana lu bisa membesarkan Indonesia kalau lu tidak membesarkan budaya, dan bagaimana bisa melestarikan kekayaan nasional kalau lu tidak melestarikan kekayaan budaya lu masing-masing. Kalau lu nggak bangga tentang budaya lu, berarti lu nggak bangga tentang Indonesia. Begitu, itu yang gue pahami. Ya, jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang di luar sana, dari manapun lu, itu lu harus tahu kali ya, harus tahu, harus bangga gitu. Lu dari Jawa yang medok, nggak masalah, pakai Jawa yang medok ya. Lu dari Betawi yang sengke, bahasa kalau itu sengke ya, gua medok sengke, ya itu tunjukin Betawi sengke. Kalau Madura apa? Madura yang sama orang itu. Iya, maksudnya yang medok banget di sana ya. Itu jadilah orang Madura. Ketika lu bangga sama itu, lu kan membanggakan Indonesia. Dan untuk kebanyakan kita jadi brusu ya sama alayar itu. Ya mungkin pesan gue cuma tobat lah. Tobat. Ya gitu, sedih juga sih, sedih. Buang jauh-jauh sentimen yang begitu. Udah waktunya kita sebagai anak bangsa bersatu. Nah iya, kalau lu masih rasis, terus apalagi fasis kita udah lu bahasa gitu orang ngerti kan? Kalau nggak ngerti sih susah kan. Ya rasis lah, kita rasis. Kalau kita masih rasis berarti lu kurang jauh. Indonesia luas dari Sabang sampai Merauke. Kalau digabungin itu hampir sama dengan panjangnya dari batas Amerika Utara. Batasnya kalau digabungkan. Iya, nggak apa-apa, bodo amat. Digabungin. Nah itu Indonesia tuh. Dan Indonesia tuh banyak suku bangsanya. Itu hampir sama seperti se-Asia Tenggara. Satu Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Jarang satu negara yang mempunyai beratus budaya, beratus bahasa. Ribuan bahasa mungkin. Iya. Ya Indonesia. Nah kalau kita nggak bangga, ya siapa lagi? Nah gitu aja, daripada gue jadi mangkel, jadi buktinya udah banyak kok. Orang-orang dari luar negeri, ilmuwan dan bukan orang bodoh, mereka rata-rata orang pintar, datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya Indonesia. Agar tujuannya satu, mereka bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Laki itu yang orang Indonesia kok bangga dengan produk orang luar negeri. Dah, gue bikin sebut, udah mau malam ini. Gue Dayak. Ojekil, sampai berjumpa di season selanjutnya. Masih tetap di Tekokak TV. Teman kongko dan ngakak. Assalamualaikum.